Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilai anta maksudi waritukabat. Teman-teman sekalian, kemarin saya sempat menguplik kebutuhan jasad manusia yang disetir oleh nafsunya. Itu semata-mata memang bentuk rotasi kehidupan kita yang disetting oleh Allah, agar kita bisa menjalankan roda kehidupan ini dengan berbagai bentuk dan aneka ragam. Maka bentuk aneka ragam tersebut disesuaikan dengan keadaan, situasi dan kondisi masing-masing oleh Allah, dan yang berperan di sini adalah nafsu. Maka kemarin saya katakan, ruh sekalian alam, kemudian ruh diri kita ini ditunjuk oleh Allah sebagai khalifah. Dan di sini jelas kita sadar bahwa hakikat manusia adalah ruh kita. Pemimpin, siapa yang dipimpin? Yaitu 4 nafsu ini. Maka ketika Allah memerintahkan untuk mengelola nafsu ini, ada salah satu makhluknya Allah yang bernama iblis, meminta restu Allah, meminta izin Allah untuk menggoda, menyesatkan manusia. Dan di situ Allah mengizinkan, Allah menugaskan, mengizinkan. Istilahnya kalau kita itu memberi stempel kepada iblis untuk menyesatkan dan memberi contoh kesesatan-kesesatan itu. Akan tetapi teman-teman, satu hal, iblis distempel oleh Allah legal. Sedangkan kita yang mencontoh perilaku iblis itu ilegal. Yang legal tentu tidak bermasalah, tapi yang ilegal pasti bermasalah. Teman-teman sekalian, semoga kita selalu dilindungi oleh Allah atas segala tugas-tugas yang diberikan kepada kita. Maka teman-teman, setan, iblis dan konco-konconya itu ditugasi oleh Allah untuk menguji kesetiaan kita sebagai hamba, sebagai pelaksana, penyandang rahasia itu. Yang dulu waktu kita berjanji, kita mengatakan alastu birabbikum, ditanya kita, ruh sekalian yang diwakili oleh Nur Muhammad menjawab, qalu bala syahidna. Dan kesetiaan ini diuji oleh Allah. Kita yang sekedar dititipi, kalau kita lengah dan kena hasutan-hasutan dari konco-konconya iblis, maka titipan itu kita akui sebagai milik kita sendiri. Di saat itulah kita akan semakin lupa dan semakin jauh tentang hakikat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di saat itulah kita akan ditutup oleh Allah dari hidayah dan inayah. Semakin kita mengakui diri kita, semakin kita ditinggalkan oleh Allah dan dipeluk mesra oleh iblis. Maka teman-teman, setidaknya kita harus tahu diri. Siapa diri kita? Kita yang awalnya tidak ada, kemudian dilahirkan dan telanjang bulat, dikasih titipan-titipan berupa harta, benda dan sebagainya. Itu sekedar titipan. Bagaimana kita bisa tahu diri kalau yang menutupi titipan-titipan itu kita akui milik kita? Contoh saja, jenengan bawa mobil milik orang lain, kalau ditanya orang itu milik sampean sendiri dan enggan mengembalikan, sampai diminta kembali sama yang menitip atau yang meminjami, kita bilang, oh ini milikku. Itu orang yang tidak tahu diri. Bagaimana kita bisa mengkaji diri kalau kita tidak tahu diri? Membaca kitab, ngaji kitab, kita jelas berhadapan dengan kitab kita. Nah, ngaji diri harus berhadapan dengan diri, berhadapan dengan diri. Kalau tidak tahu diri, mana bisa mengkaji diri? Teman-teman rahimakumullah, ini adalah nasihat buat saya sendiri. Mudah-mudahan dengan memberi sekelumit
gambaran-gambaran ini menjadi nasihat-nasihat yang selalu mengiang di kegiatan kehidupan saya sendiri. Dan bila dianggap manfaat, monggo dipakai. Sehingga kita betul-betul akan menjalani dan melaksanakan tugas yang sama, menjalani perintah yang sama, dan merasa punya tanggung jawab yang sama. Maka ketika Adam dikasih oleh Allah hidup, bisa bergerak, dan diambilkan teman hidup yang namanya Hawa, yang selalu menemani Adam, itu diwujudkan secara zahir. Memang Nabi Adam diambil tulang rusuk untuk diciptakan teman hidup menjadi ibu Hawa. Maka diri kita ini ditemani oleh Hawa, yaitu hawa nafsu. Hakikatnya nafsu adalah teman hidup kita. Maka teman ini harus kita nasihati, teman ini harus kita kelola. Dan hawa di dalam disebut nafsu, hawa di luar disebut rasa. Maka rasa-rasa yang di luar ini harus kita kelola. Kita difitnah orang sakit hati, bagaimana kita mengelola sakit hati ini biar gak ada sakit hati? Kita kembalikan kepada Allah, bahwa yang menfitnah kita, yang ngasih rasa-rasa yang gak nyaman itu adalah Allah, untuk menguji kesetiaan kita. Dan sang penguji atau yang melontarkan fitnahan, sesuatu yang gak cocok dengan diri kita yang keluar dari mulut mereka, itu kedunungan iblis. Jangan sampai kita terpengaruh, terperdaya oleh rasa. Dipuji orang, rasa. Bagaimana kita cara mengelolanya biar kita gak bangga diri? Karena bangga diri adalah setan, iblis. Bangga diri akhirnya ada batas, saya dan kamu, padahal kita adalah seperjuangan, senasib. Tapi kalau kita kena bangga diri, maklumatnya iblis, ana khairu minhu. Apa bedanya kita dengan iblis? Tidak ada. Tapi pertanggungjawabannya nanti ada. Iblis sudah legal, kita ilegal, kita yang bermasalah nanti. Allahu a'lam bishawab. Tentang iblis itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sedikit kelumit ini bisa manfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sekalian, lanjut dari 8 menit keterangan kemarin, bahwa Allah menciptakan makhluk yang bernama iblis sebagai delegasi atau makhluk yang bertugas untuk menguji kita, bahwasannya kesetiaan kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah ta'ala, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kita dijadikan oleh Allah hanya sebagai bahan uji coba. Maka yang dipakai, yang diutus makhluk yang namanya iblis ini sudah jelas berkaitan dengan laqad khalaqnal insana fi kabad. Jadi teman-teman, selama ini kita selalu menyalahkan setan, iblis. Padahal kita ditugas dan porsi masing-masing. Maka jadilah diri kita, jangan jadi iblis. Nurutlah dengan apa yang diperintah oleh Allah, jangan nurut iblis. Kita diperintah oleh Allah menyandang rahasia-rahasia Allah. Dengan kita mencari rahasia-rahasia Allah, maka kita akan tahu siapa diri kita. Dan kalau kita tahu diri kita, yang kita katakan kemarin, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, maka kita akan tahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sekalian, manusia dibekali oleh Allah ilmu, dibekali oleh Allah iman. Seperti yang saya katakan kemarin,
Dan iman ini tentunya disesuaikan juga dengan tabiat-tabiat manusia sendiri. Makanya iman dibedakan menjadi 4. Ada iman sadra, yang pertama iman hidayatullah. Ada iman sadra, ada iman maksum, dan ada iman yakin. Kemudian iman ini yang saya katakan visinya manusia adalah iman, misinya manusia adalah Islam. Dan Islam dibekali ilmu, di mana para ulama mengelompokkan ada syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Syariat ialah pengelolaan hasil keimanan hidayatullah. Tarekat pelaksanaan dari keimanan sadra. Tarekat pelaksanaan atau ilmu dari keimanan maksum, dan yakin menyandang ilmu ma'rifat. Di akhir zaman ini orang hanya berpegang teguh pada ilmu syariat, dan ilmu ma'rifat diyakini oleh orang syariat hanya dimiliki oleh para waliullah. Padahal kalau kita menilik ke belakang, tugas kita sama, kewajiban kita sama, yaitu memperkenalkan Allah sebagai sang pencipta, sebagai sang Tuhan yang wajib disembah, dan sang pemilik rahasia yang menitipkan rahasia-rahasia itu pada diri kita. Sama. Tetapi pemahaman kita ini orang syariat, orang awam, itu lekat kepada diri kita. Karena apa? Orang tua kita tidak mengajarkan dan menanamkan kesyariatan itu, keawaman itu kepada diri kita, sehingga kita enggan untuk mempelajari ilmu ma'rifat, enggan mempelajari ilmu tasawuf. Kita beranggapan itu hanya milik wali, padahal tidak. Kalau kita menilik sejarah, para wali yang menyandang ilmu ma'rifat, ilmu tasawuf oleh Allah, yang melahirkan modern-modern di era zaman dulu, itu hanya dimiliki oleh orang Islam. Yang paling tinggi ilmunya waktu itu adalah orang Islam. Akan tetapi dengan perkembangan zaman dan semakin kemunduran modern ini yang dijangkau modern ala pikiran manusia, itu bisa dimiliki oleh semua manusia walau tidak beragama Islam. Modern sekarang masih dijangkau oleh pikiran kita, dicontoh oleh pikiran yang lain. Tapi modern zaman dulu hanya orang-orang Islam. Siapa yang bisa menembus langit 7? Islam. Siapa yang bisa membangun istana? Orang Islam. Membuat istana di laut? Orang Islam. Membuat istana di atas awan? Orang Islam. Yang bisa membuat senjata dari logam, dari baja, zamannya Nabi Daud, umat Islam. Yang bisa bicara dengan burung, hewan, dan lain sebagainya, Islam. Nabi Sulaiman, kemudian yang bisa menawilkan mimpi, Islam. Dan itu tidak dimiliki di era dahulu, di zaman era sekarang. Itu ilmu tasawuf, ilmu ma'rifat. Kemudian dengan perbedaan tolak ilmu, tolak keimanan, akhirnya terjadilah kelompok-kelompok. Dan di saat orang yang tasawuf, orang yang ma'rifat menceritakan tentang jalan hidupnya dalam sebuah buku, nah ketika itu ada zaman perang yang melawan orang-orang dari negara lain, waktu itu kalah. Memang Allah yang menghendaki. Kemudian dari kitab-kitab, buku-buku itu banyak dibawa oleh mereka, dihancurkan, dibakar, ditenggelamkan di Laut Merah, punah. Ditambah lagi dengan perdebatan antara yang syariat, yang berpikir bahwa dialah penyandang wasilah, rahasia-rahasia yang paling benar, menganggap dirinya paling benar, yang dia tidak sadar ilmunya Allah yang dititipkan ke dia hanya setetes embun, dan tidak mengakui ilmu Allah. Yang di kelas syariat merasa paling benar, di kelas tarekat merasa paling benar, hakikat. Bahkan yang ma'rifat mengalah, yang belajar ilmu tasawuf mengalah, ingin
tidak menciptakan suasana gaduh, tapi sifat mengalah mereka. Akhirnya timbullah pengadilan-pengadilan dengan sebelah pihak yang merasa paling benar menghukum yang lain. Maka banyak sekali zaman dulu orang-orang yang makrifat, orang tasawuf dipenggal kepalanya. Ini yang mengurangi ilmu-ilmu modern zaman dulu. Yang saat ini timbul modern bisa masuk ke bulan, sudah direkayasa oleh yang lain, bisa semua masuk ke bulan, padahal bukan orang Islam. Di antara ketinggalannya orang Islam yang saat ini enggan belajar ilmu tasawuf, enggan belajar ilmu marifat, karena dianggap ilmu tasawuf dan marifat itu hanya milik para wali, padahal tidak. Nah, saat ini teman-teman, mari yang berilmu tasawuf sampaikanlah, yang berilmu marifat sampaikanlah. Jangan sampai Islam saat ini tertinggal oleh orang-orang non-Islam, baik di bidang teknologi, teknologi kedokteran, teknologi teknik bangunan. Sampaikanlah, sehingga modern zaman dulu, kalau sekarang punya karyawan, bangsa manusia banyak, zaman dulu transaksinya dengan para jin, nah itu tidak dimiliki sekarang. Dulu bisa membangun istana yang besar dengan memerintahkan jin, itu tidak dimiliki. Karena apa? Orang sekarang, siap orang yang berkomunikasi dengan jin dianggap sesat, dianggap kafir. Padahal zaman dulu sudah dicontohkan. Islam zaman dulu, modern zaman dulu sudah mencontohkan. Akan tetapi tetap ajaran yang dibawa oleh Nabi Adam sampai Nabi Isa disempurnakan Nabi Muhammad, akidahnya sama, akidah Islam, cuman berbeda syariat. Nah, syariat inilah yang menjadi benteng atau tembok pemisah dan keakuan orang syariat. Akhirnya menghakimi orang makrifat, dianggap menyesatkan orang syariat, padahal orang syariat enggan berpikir, dianggap dirinya belum waktunya, dianggap anak-anaknya belum waktunya belajar. Kalau belum waktunya, nunggu kapan? Nunggu mati. Teman-teman sekalian, saya menghimbau dengan video ini, ayo sampaikanlah yang hak, walau dengan ilmu gaib. Sampaikanlah hak dengan ilmu tasawuf yang sanggup komunikasi dengan makhluk-makhluk lain. Allah sendiri mengajarkan ilmu syahadah itu yang paling tinggi. Itu tidak dimiliki oleh orang-orang non-muslim. Yang dimiliki orang muslim sekarang berpegang teguh kepada ilmu yang dimana umum, ya, dimana umum. Yang saat ini kita pelajari adalah ilmu-ilmu yang dimana saat dulu nggak bisa dipelajari oleh orang-orang muslim, hanya orang-orang Islam. 3 ilmu yang diajarkan oleh Allah, diantaranya ilmu kalam, ilmu kolam, dan ini dipelajari oleh seluruh manusia. Ilmu gaib dipelajari oleh manusia, dan yang hanya dipelajari oleh orang Islam adalah ilmu syahadah yang betul-betul disandang oleh manusia yang beragama Islam. Sungguh tingkatan ini jauh meninggalkan. Kalau kita menguasai ilmu syahadah, jelas kita akan menguasai ilmu gaib. Kalau kita menguasai ilmu syahadah, jelas menguasai ilmu kolam. Dan ini sudah dipraktekkan oleh para nabi, para wali, di mana dirinya di sini bisa ada ditemui oleh orang-orang di Mekah, dan itu banyak cerita-cerita, dan ini saat ini nggak kita miliki. Kalau kita cerita tentang mereka, dianggap kita cerita atau menghayal. Jadi teman-teman, ini sekilas sambung menyambung setiap kajian. Mudah-mudahan manfaat buat diri saya sendiri dan umumnya buat panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.